Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Eng Agus Salim MT selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan praktikum manajemen trafik router OS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lingga Dwi Alfarizi, 3 digit NTN terakhir 146. Saya Muhammad Ikhlas Selamat Akbar dengan NPM terakhir 153. Untuk praktikum kali ini yang kita butuhkan tentu mikrotik dan dua virtual client. Di VirtualBox sendiri, eh, kita harus menjalankan mikrotik terlebih dahulu, lalu dibarengi dengan dua virtual client yang pada kesempatan kali ini kelompok kami menggunakan Ubuntu serta Windows 7. Setelah itu, kita masuk ke Winbox, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan IP secara manual. Supaya tidak mengatur secara manual lagi, pada kesempatan kali ini kita langsung masuk ke DHCP server yang sudah ada di Winbox. Nah, di sini kita ubah untuk list time-nya menjadi 24 supaya data yang diminta tidak per 10 menit. Nah, untuk memastikan bahwa virtual client sudah terhubung atau tidak, masuk ke menu lisis. Nah, di sini sudah ada dua alamat yang terhubung pada mikrotik kita, yaitu dengan yang terakhir 123 dan 122. Coba kita cocokkan dengan virtual client masing-masing dari yang pertama Ubuntu. Di sini sudah selaras dengan yang ada di Winbox IP address-nya, yaitu 192.168.30.122. Di sini juga sudah ada keterangannya, yaitu Ubuntu. Untuk di Windows 7 sendiri, di sini sudah memperoleh IP address 192.168.30.123 yang sudah selaras juga dengan yang ada di Winbox itu sendiri. Setelah melakukan konfigurasi DHCP server, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa virtual client yang kita gunakan benar-benar terhubung di internet. Caranya kita bisa ping masing-masing di virtual client yang sudah kita nyalakan sebelumnya. Kita coba ping untuk Google. Nah, bisa dilihat di sini bahwa virtual client untuk di Windows 7 sudah terhubung ke internet. Kita coba di Ubuntu. Kita coba ping Google juga. Nah, di sini juga di klien Ubuntu juga sudah terkoneksi dengan internet. Nah, untuk di praktikum kali ini kita akan mencoba yang namanya limitasi klien, yaitu bagaimana cara kita mengatur limit yang akan digunakan oleh masing-masing klien. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke Winbox, terus masuk di menu queue. Nah, di sini di simple queue kita add terlebih dahulu. Kita namakan limitasi klien FM. Nah, untuk targetnya sendiri kita isi IP yang sudah kita ping tadi. Karena di sini kita menggunakan dua virtual client, jadi kita targetnya juga dua IP. Coba kita atur di 512.
di apply, terus di oke. Nah, di sini limitasi terhadap dua klien yaitu Ubuntu dan Windows 7 sudah kita atur. Untuk mengetes apakah benar-benar sudah terkonfigurasi atau tidak, kita coba testing di masing-masing klien. Ini tampilan sebelumnya ketika belum terkena limitasi. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk klien Ubuntu sudah selesai untuk test speed. Di sini bisa kita lihat bahwa maksimal atau rata-rata kecepatan setelah kita berikan limitasi yaitu ada di 0,31 dan 0,47 yang dimana tidak melebihi dari apa yang sudah kita setting. Kita tunggu di Windows 7. Di Windows 7 juga sama, untuk download dan upload tidak melebihi dari apa yang sudah kita setting. Yang berarti bahwa konfigurasi limitasi masing-masing klien sudah berjalan dengan baik. Untuk langkah yang kedua, di sini coba kita naikkan batasan bandwidth-nya dari 512 KB per second menjadi 1 MB per second. Ini ada di menu Winbox di limitasi. Nah, untuk max limit dari klien itu yang upload kita ubah ke 1 M dan yang download kita juga ubah ke 1 MB. Sini kita apply dan oke. Lalu kita coba test speed di masing-masing klien tadi. Sini bisa kita lihat bahwa di klien tersebut sudah melebihi limit yang tadi di 512 tapi tidak melebihi limit yang sudah kita tentukan yaitu di 1 MB per second. Nah, langkah-langkah yang tadi bisa dilakukan jika klien yang kita konfigurasikan sedikit. Lantas, bagaimana jika klien yang akan kita limitasi nanti jaringannya lebih dari 10 klien? Tentu akan memakan waktu jika harus memasukkan IP klien satu-satu. Nah, pada langkah selanjutnya di sini kita tidak men-setting IP dari masing-masing klien, melainkan setting dari alamat network itu sendiri. Jadi untuk memangkas atau efisiensi waktu dan tenaga juga, kita tidak perlu melimit IP dari masing-masing klien, tapi langsung
mengsetting pada alamat network masing-masing klien. Sama di Winbox, untuk targetnya yaitu alamat network yang tadi. Nah, ini di sini kita apply, terus oke. Nah, di sini sudah selesai dikonfigurasikan, tinggal di testing pada masing-masing klien. Kita coba, oh di sini kita turunkan lagi mungkin ke 512 untuk melihat perbedaan dengan yang tadi ya. Kita coba go di masing-masing klien. Ini di Windows 7. Nah, bisa kita lihat untuk di klien, hasil dari test pitnya sendiri tidak melebihi dari yang sudah kita setting terakhir kali. Di langkah sebelumnya, jika max-nya itu di 1 Mbps, kita turunkan lagi di 512. Di setting baik di Windows 7 maupun di Ubuntu sendiri, tidak melebihi dari limitasi yang sudah kita tentukan. Mungkin itu langkah yang pertama, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu untuk praktikum yang nomor 2, yaitu mengenai limitasi bertingkat menggunakan dua virtual machine, di mana virtual machine-nya ini ada dua, yaitu Windows 7 dan juga Ubuntu. Oke, langsung saja. Tahap pertama yaitu menyeting GUI parent. Nah, oke. Nah, kita masuk ke GUI, lalu kita pilih plus. Nah, karena ini sudah disetting, jadi langsung saja ke settingannya. Nah, pada GUI parent ini, beri nama total bandwidth, lalu pada DST ini rubah ke internet. Jadi ini referensi masing-masing tergantung dari nama internetnya masing-masing, settingan nama internetnya, gitu. Oke, lalu untuk max limitnya pada target upload ini kita setting 1 Mbps dan untuk target downloadnya juga 1 Mbps. Lalu klik apply, lalu oke. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu limitasi per klien. Yang pertama itu dengan menentukan limit add dan juga max limit. Oke, karena kita memiliki dua klien, jadi kita setting satu-satu. Itu kalau belum ada settingannya, pilih plus lagi, lalu di setting. Nah, karena ini di setting, jadi untuk klien satu. Nah, targetnya ini yaitu target dari IP address-nya virtual mesinnya. Dapat dilihat di sini di DHCP server, lalu di list. Nah, di sini active address-nya itu 252.
192, 168, 30, 252. Sama seperti yang di sini targetnya, begitu. Lalu untuk max limitnya kita atur sesuai dengan parent queue-nya tadi, yaitu 1 Mbps, dan juga target downloadnya 1 Mbps juga. Nah, lalu kita masuk ke maintenance. Nah, kita atur limit add. Limit add ini adalah bandwidth minimumnya. Jadi, klien satu ini bandwidth minimum yang terjamin yaitu sebesar 256 kbps. Kita aturnya itu 256 KB per second. Begitu juga dengan target downloadnya. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita ulangi untuk yang klien 2. Nah, di klien 2 yang berbeda adalah targetnya saja. Target IP-nya di sini klien 2 yaitu 253.192.168.30.253. Untuk target upload, target download sama 1 MB per second. Lalu pada menu advance untuk limit add-nya juga sama. Kita batasi di 256 KB per second. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, oke, sebelum memulai speed testnya, mungkin kita nonaktifkan terlebih dahulu agar tahu speed dari jaringan sebelum di limit itu berapa. Oke, setelah melakukan test speed, kita dapat tahu bahwa di Ubuntu maupun di Windows 7, speed dari jaringannya itu lebih dari 1 Mbps. Dapat dilihat di sini pada Windows 7 downloadnya 22 dan uploadnya 18, begitu juga di Ubuntu. Oke, lalu kita aktifkan limitasinya. Nah, ini sudah aktif ya. Lalu kita coba ulang. Oke, dari hasil testing ini dapat kita lihat bahwa eh, hasil dari speed download maupun upload itu tidak lebih dari 1 Mbps dan juga tidak kurang dari 256 kbps seperti yang sudah kita setting tadi. Nah, di sini target uploadnya maksimal 1 Mbps dan limit add-nya 256 kbps. Oke, lanjut ke settingan untuk limitasi bertingkat dengan menerapkan priority untuk klien, di mana nilai priority QI adalah 1 sampai 8, di mana terendah yaitu 8 dan tertinggi adalah 1. Nah, kalau kita setting 1 berarti eh, jaringan klien satu ini akan diprioritaskan terlebih dahulu daripada klien 2. Nah, di sini kita coba untuk klien satunya kita setting
priority-nya menjadi 1. Nah, kita klik 2 kali pada klien 1, lalu pilih advance, lalu kita ganti di priority-nya, lalu apply dan oke. Oke, kita coba mulai ulang untuk testingnya. Oke, dari hasil testing ini dapat dilihat bahwa untuk klien 1, di mana klien 1 ini adalah Windows 7 ya. Nah, di sini hasil dari testing download maupun upload itu lebih besar, lebih tinggi daripada hasil testing speed dari klien 2 yaitu Lubuntu. Dapat dilihat di sini uploadnya 64 dan downloadnya 64, uploadnya 0,70. Lalu untuk Lubuntu downloadnya 0,33 dan uploadnya 0,21. Oke, mungkin eh, cukup sekian untuk presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.